Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu decoder dan encoder. Decoder adalah sebuah piranti yang digunakan untuk mengkonversi sebuah kode dengan input N menjadi output 2 pangkat N. Sedangkan encoder adalah penyandi atau sebuah piranti yang digunakan untuk mengubah kode bilangan seperti bilangan desimal menjadi kode bilangan biner. Saat ini kita bisa menggunakan decoder dan encoder tanpa membuat sebuah rangkaian digital hanya menggunakan IC. Namun agar dapat memahami cara kerja sebuah decoder dan encoder, kita akan belajar untuk membuat sebuah rangkaian digitalnya. Yang diperlukan pertama adalah sebuah tabel kebenaran. Tabel kebenaran seperti ini yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, ini. Ketika decoder itu inputnya akan lebih kecil daripada outputnya. Jadi inputnya itu adalah N, outputnya adalah 2 pangkat N. Misalkan kalau inputnya ada 4, berarti 2 pangkat N-nya itu 2 pangkat 4-nya itu kan ada 16. Jadi ketika inputnya ada 4, berarti outputnya ada 16. Itu kalau decoder. Tapi kalau untuk encoder, inputnya akan lebih sedikit daripada outputnya. Inputnya misalkan 16, akarnya 16 adalah 4. Jadi kebalikannya decoder. Untuk membuat sebuah rangkaian digital dari decoder, kita membutuhkan aplikasi Proteus. Pertama kita cari komponennya di sini, huruf P ini. Di huruf P ini kita klik aja. Pertama yang kita butuhkan yaitu gerbang N dengan kaki 4, sebuah logic state untuk input, sebuah gerbang NOT, Oke, sebelumnya kita akan membuat inputnya terlebih dahulu. Inputnya kita gunakan logic state. Kalau decoder inputnya akan lebih sedikit daripada outputnya. Kita akan membuat decoder 4-16. Ini inputnya menggunakan logic state. Ya, seperti itu. Ditambah lagi gerbang NOT. Oke, inputnya sudah selesai. Sekarang kita buat outputnya. Outputnya adalah gerbang N sebanyak 16 buah dengan 4 kaki. Ya. Kita sambungkan dulu ini. Setelah seperti ini, perlu kita sama-sama sepakati bahwa gerbang N yang ada di sini itu adalah outputnya sebanyak 16 buah, dan ini adalah inputnya. Setiap gerbang N memiliki 4 kaki. Kita sepakati kaki yang atas adalah kaki W, kaki yang kedua ini adalah kaki X, kaki yang ketiga adalah kaki Y, dan selanjutnya adalah kaki Z, dimulai dari atas sampai ke bawah, W, X, Y, Z.
Begitu pula dengan gerbang-gerbang yang ada di bawahnya, ya. Jadi dari atas W, X, Y, dan Z. Kita lihat untuk membuat sebuah line di sini, kita harus melihat tabel kebenarannya. Oke, kita taruh seperti ini. Sebelumnya kita namai juga ini sebagai W, ini X, ini Y, dan ini Z. Oke, kita punya input W, X, Y, Z, dan output M0 hingga M15 dengan masing-masing kaki dari atas W, X, Y, dan Z agar rapih. Baik, karena inputnya adalah W, X, Y, Z, kita lihat dari sini. Kita lihat dari input yang pertama, dari W. Terserah kawan-kawan mau mulai dari yang 0 atau dari yang 1. Jika mau mulai dari yang 0, kawan-kawan bisa menarik line dimulai dari gerbang not yang ada di sini. Oke. Tapi jika dimulai dari 1, kita habiskan dulu yang 1. Kawan-kawan bisa ambil tarik garis dari sini. Ya, dari sini. Ya. Tapi biasanya saya buat itu dimulai dari 1. Dari sini. 1 di sini. Kita tarik garis ke sini, akan menghasilkan output 1 di M8, M9, M10 hingga M15. Jadi kita tarik yang 1 di sini. Sebelumnya kita buat 1 dulu biar lebih mudah. Kita buat 1 di sini dimulai dari M8, ya. Jadi yang output W ke kaki W, ya. W itu di atas ini supaya rapi. Yang nanti X di sini, Y di sini, dan ini Z. Oke, kita mulai dari M8. Kita tarik ke M15 supaya lebih mudah aja. Ini di sini. Oke, selain ini sudah, jadi W-nya itu tidak ada angka 1 lagi. Jadi di sini satunya, di sini semua. Di atas sudah nggak ada 1 lagi. Yang 0 ini kita hiraukan dulu. Kita masuk ke input X. Jadi kita ambil 1 yang berturut dulu di sini. Kita tarik ke kanan. Itu ketika X11 ini menghasilkan output 11 di M4 sampai M7. Oke, ini X kita buat di M4 sampai M7. Ya, ini salah.
kali X dx. Oke, tinggal kita tarik. Oke, selanjutnya M4 hingga M7 selesai. Selanjutnya yang ada di bawahnya ini kita tarik ke kanan. Oke, untuk logika 1 sudah selesai semua. Ini yang logika 1. Kita masuk ke logika 0. Yang di logika 0 dimulai dari W, kita tarik ke kanan. Ketika ini input kita berikan 0, yang akan menghasilkan 1 itu adalah M0 sampai M7. Baik, ini sudah semua. Jadi kita akan lihat outputnya dengan menggunakan logic state indikator. Oke, kita taruh di sini. Kita nolkan dulu semuanya. Nah, untuk memperjelasnya kita geser. Kita akan coba running. Oke. Yang berwarna merah ini adalah logika 1 dan yang berwarna biru adalah logika 0. Ketika input W, X,
Y, dan Z itu kita berikan logika 0, maka yang akan berlogika 1 adalah M0. Ini seperti dilihat di tabel ini. Ketika W, X, Y, dan Z nya 0, maka M0 akan berlogika 1. Bagaimana jika Z nya kita kasih logika 1? M1 akan berlogika 1. Bagaimana jika Y yang kita kasih logika 1? Seharusnya yang akan berlogika 1 adalah output M2. Ini M2. Ya, ini M2. Ini M0, M1, M2, dan seterusnya. Bagaimana jika 44 ya kita berikan logika 1 seperti yang ada di bawah ini? Seharusnya M15 yang akan berlogika 1. Ini kita buat 1 ya, ini M15 yang berlogika 1, yang lainnya logika 0. Oke, kita anggap percobaan decoder kita ini berhasil. Bagaimana caranya mengubah angka-angka decoder ini yang ada di sini menjadi bilangan seperti ini lagi? Caranya adalah dengan menggunakan rangkaian digital encoder. Bagaimana cara membuatnya? Kita butuh gerbang OR. OR kita ambil yang kita save dulu. Kita taruh gerbang OR itu di sini. 4 buah ya di sini. Oke. Seperti yang kita bahas di awal bahwa decoder adalah inputnya akan lebih sedikit daripada outputnya, jadi memperbanyak output. Inputnya adalah N, di sini N-nya itu adalah 4, dan outputnya adalah 2N. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Bagaimana rangkaian encodernya? Rangkaian encoder akan memiliki input yang lebih banyak daripada output. Jadi ini kita lihat tabel kebenarannya di sini. Ketika encoder inputnya adalah M0 sampai M15 dan outputnya adalah WX, YZ. Ini outputnya W, X, Y, dan Z. Kita lihat di sini. Lagi-lagi dengan cara yang hampir mirip. Bedanya kita hanya menggunakan satu. Ini aja. Yang berlogika 1. Jadi logika 1 kita tarik ke kanan. Yang logika 1 itu dimasukkan W. Yang berlogika 1 itu dari M8 sampai M15. Jadi
sekali lagi yang kita gunakan adalah output 1 saja. Jadi output yang 0 kita hiraukan. Di output 1 ini ada di M4 sampai M7, berarti M4 sampai M7 dimasukkan ke output X. Oke, baik, line untuk encodernya sudah selesai. Sini kita satukan line-nya. Oke. Kita buat ini 0. Kita akan cocokkan dengan tabel kebenaran. Oke, kita running dulu. Jika rangkaian ini benar, maka input yang di sini, sini 000 akan menghasilkan output juga 000. Jika di sini 111, maka akan menghasilkan output encodernya juga 111. Mari kita simulasikan. Pertama, WXYZ 000 yang hidup berlogika 1 adalah M0, dan encodernya dan output encodernya itu akan menghasilkan 000. Bagaimana jika Z-nya kita buat 1? Ketika Z kita buat 1, maka output decodernya itu akan M0. Maka output decodernya akan menghasilkan logika 1 pada output M2, dan hasil encodernya akan menghasilkan nilai 1 pada output Z. Bagaimana jika keempat output kita berikan logika 1, seharusnya akan menghasilkan logika 1 pada M15. M15 logika 1, dan output WXYZ akan berlogika 1 juga semua. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada saran, kritik, dan masukan, silahkan berikan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, klik tombol like dan membagikan kepada teman-teman
agar semuanya dapat merasakan kebermanfaatan dari video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.